Ya, kita lanjut lagi prime topik mitigasi dan siaga fenomena La Nina. Ini kalau saya baca dari data BMKG ya, itu ada catatan historis menunjukkan bahwa La Nina ini bisa menyebabkan terjadinya peningkatan akumulasi jumlah curah hujan bulanan di Indonesia hingga 40% di atas normal. Saya sebagai orang awam mungkin nggak bisa membayangkan 40% seperti apa, tapi yang jelas ada dampak-dampak yang muncul selain curah hujan yang mencapai 40% ini. Mungkin bisa terjadi banjir atau tanah longsor atau mungkin bencana-bencana lainnya. Nah, di sini kebetulan ada Pak Tuban Wioso, beliau ini Kepala Stasiun Klimatologi Semarang, mungkin bisa menjelaskan lebih jauh tentang fenomena iklim cuaca saat ini, termasuk juga fenomena La Nina ini. Dipersilakan Pak Tuban, silakan. Terima kasih, Bapak Ibu sekalian. Di Jawa Tengah itu iklim dan cuacanya ada pengaruh global, pengaruh regional, dan pengaruh lokal. Yeah. Pengaruh global itu antara lain El Nino atau La Nina. Jadi mungkin kalau kita sering mendengar bahwa Indonesia diapit dua benua dan dua samudra. Nah, dua benua dan dua samudra itu lah yang mempengaruhi iklim dan cuaca di Indonesia. Samudra yang La Nina itu kejadiannya di samudra, fenomena kejadian di Samudra Pasifik. Di Pasifik Timur itu kalau suhunya mendingin, itu akan terjadi fenomena La Nina. Kalau panas El Nino. Tahun ini itu La Nina karena suhunya sekarang sudah mendingin dan sudah lebih dari 1 derajat, sehingga kecenderungan La Nina rendah sampai menengah. Dan kalau suhu di Samudra Pasifik Timur, di Pasifik Barat itu hangat, wilayah Indonesia. Jadi karena ada fenomena tersebut, massa udara itu bergerak dari Pasifik Timur ke wilayah Indonesia. Karena kalau suhunya dingin, tekanannya tinggi. Jadi bergerak dari Samudra Pasifik Timur, tengah hingga timur menuju ke Indonesia. Itu yang menyebabkan curah hujan di Indonesia bisa meningkat. Kemudian di Samudra Hindia ada yang namanya dipelumut. Nah, kalau di Samudra Hindia itu pergerakannya dari Afrika ke wilayah Hindia bagian timur Indonesia. Hanya kalau dipelumut itu kalau negatif di wilayah Indonesia itu suhunya panas. Namun pada saat ini masih dalam kategori netral. Jadi pengaruhnya banyak dari global, banyak La Nina. Kemudian regional ada monsun Australia dan monsun Asia. Saat ini masih kuat monsun Australia. Kalau monsun Australia itu pengaruhnya hujannya kurang. Kalau Asia itu hujannya kuat. Makanya kita hujan monsunal. Nanti akan menguat di bulan Desember. Bapak Ibu sekalian, di samping itu ada faktor lokal, ada pegunungan, angin darat, angin laut. Nah, itu terintegrasi menjadilah iklim cuaca di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Saat ini di wilayah Jawa Tengah itu sudah mulai masuk musim hujan. Ada beberapa sudah masuk musim hujan di bulan Oktober dan ada yang bulan November. Jadi tidak seragam. Seperti di wilayah Jawa Tengah bagian pegunungan itu sebenarnya sudah masuk. Pegunungan mulai tengah seperti Wonosobo, Temanggung, Pegunungan sampai ke barat, selatan, Pekalongan, Hulu, Brebes, Hulu itu sudah masuk ke selatan, itu sudah masuk musim hujan. Sebenarnya wilayah Pantura dan sebagainya itu musim hujannya di bulan November. Jadi nanti berturut-turut akan masuk. Dan sekarang kalau kita lihat datanya, wilayah yang bulan Oktober curah hujannya sudah mulai tinggi, itu wilayah sekitar Purbalingga,
Pekalongan Hulu, Pemalang Hulu, Banjarnegara, kemudian Cilacap, Kebumen, sebagian Wonosobo itu sudah mulai curah hujannya sudah mulai tinggi. Dan sebagian lain sudah masuk ke menengah. Hanya sedikit yang curah hujannya rendah, misalnya Jawa Tengah bagian timur. Itu sampai selatan, timur, utara sampai selatan itu sama sebagian Pantura masih rendah. Namun memasuki bulan November itu nanti hampir separuh Jawa Tengah itu sudah curah hujannya sudah mulai tinggi, dan separuh lagi menengah, hanya sedikit yang tidak ada lagi yang curah hujannya rendah. Nah, Desember itu sudah mulai meningkat lagi, dan hampir seluruh wilayah Jawa Tengah curah hujannya sudah tinggi dan sangat tinggi. Sangat tinggi itu dulu tadi yang wilayah pegunungan seperti Pemalang Hulu, Pekalongan bagian hulu, Batang bagian hulu, kemudian Purbalingga, sebagian wilayah Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung itu sangat tinggi. Dan umumnya curah hujan di hulu itu lebih tinggi daripada di hilir. Jadi dan masuk musim hujannya duluan. Jadi nanti siap-siap aja dari hulu itu mengirimkan airnya ke hilir. Dan puncaknya itu nanti ada di puncak musim hujan di bulan Januari Februari sudah mencapai puncak musim hujan, dan disitulah mungkin udah banyak sekali, hampir semua wilayah sudah tinggi semua curah hujan dan sangat tinggi. Ya. Terima kasih. Nah, kalau yang dijelaskan oleh BMKG ini curah hujan 40% di atas normal, itu gambarannya bagaimana, Pak Tuban? Iya, memang BMKG sudah menyampaikan bahwa kalau normal itu artinya kan rata-rata 30 tahun curah hujan dalam bulan yang sama. Misalnya Desember 30 tahun bulan yang sama. Itu memang Desember itu walaupun tidak tahun La Nina, curah hujannya juga tinggi. Iya. Nah, nanti dan La Nina, nah kalau La Nina otomatis kecenderungan curah hujan meningkat, menambah curah hujan. Dan ini dampaknya berbeda-beda untuk setiap wilayah. Di Jawa Tengah juga berbeda-beda. Namun sebagian besar yang terdampak antara 20 sampai 40% itu ada beberapa wilayah, misalnya di selatan Jawa Tengah, misalnya di wilayah Cilacap, Banyumas, Kebumen, sebagian Purworejo itu 20 sampai 40%. Namun ada juga yang sampai dengan 20%, di bawah 20% ada juga. Itu wilayah Jawa Tengah bagian timur, seperti wilayah timur utara ya, tengah ya, seperti wilayah sebagian Semarang, Demak, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, dan yang lain itu memang dampaknya tidak begitu besar. Namun tetap musim hujan, walaupun tidak musim hujan tetap curah hujannya tinggi. Seperti itu, Pak. Dan itu kan satu sistem saling berkaitan, Pak. Baik. Nah, untuk kategori saat ini, untuk La Nina sendiri ini masuk dalam kategori apa nih, Pak? Kategori rendah hingga menengah, Pak. Rendah hingga menengah ya. Nah, ini data BMKG sendiri menunjukkan intensitas La Nina bisa mencapai moderat ini di akhir tahun. Moderat artinya menengah, Pak. Menengah ya? Iya. Oke, jadi itu pun sudah artinya curah hujan sudah di atas 40%, di atas normal ini ya? Sampai dengan? Iya, sampai 20 sampai 40. Ya. Tapi yang jelas tapi ini ya, di tempat tertentu bisa aja lebih dari 40%. Tapi secara umum seperti itu. Apakah kondisi geografi suatu wilayah juga mempengaruhi? Iya, untuk dampaknya, Pak? Tentunya juga mempengaruhi. Nah, makanya tadi ada faktor lokal, regional, sampai global. Jadi responnya terhadap La Nina di seluruh Indonesia itu tidak sama. Misalnya untuk wilayah
Sumatera bagian utara sana itu tidak begitu besar. Baik, terima kasih Pak Tuban untuk keterangannya. Nah, Mas Hamid, kalau menyimak apa yang sudah disampaikan oleh Pak Tuban sendiri, bagaimana panjenengan ini melihat apa-apa saja yang harus disiapkan dan kalau mungkin perlu disempurnakan juga dalam rangka persiapan menghadapi La Nina ini di wilayah Jawa Tengah? Yang pertama tadi informasi memang sangat membantu. Ya, artinya masyarakat akan lebih banyak mengetahui bagaimana proses-proses perubahan iklim itu secara gambaran umum, skala besarnya, internasional, nasional sampai tingkatan lokalnya, sehingga kalau diperas lagi bagaimana yang terdampak misalkan di pantai selatan, berarti kan daerah sebagian Purworejo, Kebumen, Banyumas dan seterusnya. Artinya lebih bisa mencermati detailnya daerah-daerah mana saja yang kira-kira akan terdampak. Terus nanti di potensi longsornya ada selain Banjarnegara ataupun Pemalang bagian atas dan seterusnya punya gambaran untuk hal tersebut. Sehingga harapan kami ya deteksi tentang atau peringatan informasi update terus itu bisa dilakukan. Baik di sosial media ataupun di informasi-informasi untuk bisa sampai ke masyarakat, sehingga masyarakat pun bisa mengikuti dan bagaimana nantinya akan melakukan hal yang mereka mempersiapkan diri dalam menghadapi La Nina tersebut. Baik, ya kita akan break lagi dan setelah break nanti Mas Adi juga akan menjelaskan bagaimana kesiapan pemerintah, apa saja yang sudah dipersiapkan dan sudah dilakukan, tapi setelah beberapa informasi berikut ini. Tetap di Prime Topic.